Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala imanna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah, jemaah saudaraku sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih membahas tentang babu sifatis shalah. Jadi bab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita membaca sampai hadis yang kalau tidak salah ingat saya tentang masalah apa hukum dari membaca Al-Fatihah, kemudian ada sighah ta'min juga. Dan ini sambil menunggu download kitab mana. Anda pakai kitab antum nggak belajar juga dan tidak. Nggak apa, biar aja. Nggak pesan dia aja biar. Alhamdulillah sudah selesai download. Sekarang kita masuk pembahasan hadis dari An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Betul kan? Silakan Bu Yas dibaca bagaimana biasa. Dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'an. Fa'allimni ma yujzi'uni." Faqala, "Qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Al-haditsa silakan. Dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu membaca sesuatu dari Al-Quran, maka ajarkanlah kepadaku apa yang cukup bagiku." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung." Al-hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i, serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Baik. Jazakallahu khair. Jadi hadis ini dijelaskan oleh para ulama seperti Abdullah Fauzan dalam kitab beliau Minhatul Alam. Saya bacakan judul yang beliau buat adalah Hukmu al-musalli alladzi la yuhsinu syai'an minal Qur'an. Ini hukum seseorang tidak bisa membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Dan hal ini pernah kita singgung, ya, bagaimana orang-orang yang baru masuk Islam yang sama sekali dia tidak bisa membaca huruf alif bata, nggak bisa membaca Al-Quran, tapi dia ingin sholat. Bukan dia ingin sholat lagi karena dia sudah masuk Islam, maka seluruh kewajiban
salat, maka wajib dia kerjakannya. Ya, kewajiban Islam maka wajib dia kerjakannya. Karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, salah satu dari syarat rukun salat adalah Al-Fatihah. Karena dia nggak mampu, maka diberikan jalan solusi oleh Nabi SAW. Ini cukup baginya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau wala haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebagai ganti, bukan maksudnya menghilangkan Al-Fatihah, bukan. Ini ganti Al-Fatihah. Al-Fatihah tetap wajib. Ya. Ini sebagai pengganti saja dari Al-Fatihah. Sampai dia benar-benar bisa membaca Al-Fatihah, baru kewajiban pengganti ini hilang dari dirinya. Nah, dan juga jangan sampai ada dianggapan kita Al-Fatihah saja boleh diganti, maka bagaimana dengan rukun yang lainnya, maka boleh juga diganti. Oh, tidak seperti itu. Ya. Contoh buktinya ketika Nabi SAW melihat orang-orang yang sahabat yang bisu, ya, sahabat yang bisu, atau sahabat yang masih ada kemampuan untuk berdiri, maka tetap diperintahkan untuk berdiri. Ya. Apa kata Nabi SAW? Fa illam tastati, ya, bil qiyami, maka fala ba'sa an tajlis, atau kama qala Nabi SAW. Ketika engkau tidak mampu, ya, seseorang itu untuk berdiri, jadi katakan orang tidak mampu itu coba dulu. Kalau sudah dicoba katakan tidak mampu, baru ya. Tapi kalau belum dicoba dikatakan tidak mampu, maka tidak bisa dikatakan tidak mampu. Jadi ketika dia nggak mampu, maka dia silakan ya duduk. Ya, ketika nggak mampu duduk, ya sudah, maka dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, di sini Nabi SAW tidak beliau menjelaskan bacaan ini, zikir itu harus diulang-ulang, tidak. Jadi dalam hadis ini secara zahir yang terlihat dalam jantung kita, dalam pelupuk mata kita, Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat ini setiap gerakannya membaca ini, tidak. Ya, jadi cukup hanya mengucapkan satu kali saja ini. Setelah itu baru dia rukuk. Ya, setelah itu baru dia rukuk. Jadi Allahu Akbar, baca ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dia rukuk. Ya, kemudian setelah itu dia tidak sujud. Hanya sekali saja. Jangan dipahami bacaan ini rukuk ini lagi, ini sujud ini lagi, tidak. Nah, sehingga cukup baginya membacanya sekali saja. Disebutkan oleh beliau di sini, faqad zakara al-fuqaha annahu idza lam ya'rif syai'an min al-Qur'an wala dzikrin waqafa biqadri al-Fatihah wa lam yadhkur lidzalika dalilan illa umuma qauli sallallahu alaihi wasallam. Para ulama fikih mengatakan atau menyebutkan bahwa apabila seseorang tidak mampu sama sekali dari membaca Al-Quran maupun zikir-zikir, maka dia berdiri seukuran bacaan Al-Fatihah. Pada umumnya orang baca normal. Berapa orang normal baca Al-Fatihah? Ya, taruhlah baca Al-Fatihah satu menit. Ya, maka dia membaca zikir ya seukuran 1 menit. Ya, seukuran satu menit. Ya, di sini para ulama tidak menyebutkan dalil khusus tentang hal itu. 1 menit itu tidak disebutkan secara khusus. Hanya saja mereka membawakan keumuman. Jadi dalil khususnya nggak ada, dibawa dalil umum. Dalil khusus tentang apa? Ukuran baca zikir 1 menit itu tidak ada. Nah, yang ada hanya dalil umum saja. Dia bawakan hadis di sini, iza amartukum bi syai'in minhu mastata'tum. Ya, apabila kalian diperintahkan oleh Allah sesuatu, ya. Di sini sighahnya bentuknya ya nakirah.
Maka kalau setiap nakirah memberikan faedah apa? Umum. Syai' di sini. Jadi apa saja diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu apa saja bentuknya, termasuk sholat di situ. Iya. Ketika engkau nggak mampu baca Al-Fatihah dan seterusnya, maka bacalah sesuatu yang kalian mampu. Itu dalil umumnya. Wa ala hadza, berdasarkan hadis ini para ulama memberikan alasan, ya, berdiri itu sendiri merupakan salat, merupakan ibadah yang dituntut. Ini kita sebutkan tadi, berdiri saja selagi dia mampu untuk berdiri. Jangan langsung saya dia tidak mampu tapi belum dicoba langsung dia duduk, nggak bisa, nggak sah salatnya. Demikian pula dengan masalah Al-Fatihah, dia usaha dulu untuk belajar, meskipun dia harus terbata-bata baca sekadar kemampuan dia. Ya. Oleh karena itu, fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, jadi syariat Islam itu adalah syariat yang memudahkan seseorang, ya, tidak mempersulit seseorang. Jadi perlu dibedakan antara, ya, Islam memudahkan untuk seseorang, ya, dengan, ya, Islam bermudah-mudahan. Ya, Islam memudahkan sesuatu atas setiap orang. Jangan dipahami Islam, ya, adalah agama yang bermudah-mudahan, bukan begitu. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kemudahan. Ketika sahabatnya nggak mampu, diberikan solusi apa yang mudah bagi dirinya. Buktinya ketika seorang nggak mampu baca Al-Fatihah, dia cukup membaca, ya, zikir sebagai ganti darinya. Nah, kemudian faedah yang kedua, seseorang meninggalkan rukun Al-Fatihah diganti dengan yang lainnya, bukan berarti rukun lainnya boleh ditinggalkan. Ya. Karena apa? Karena dilihat dari hadis lain, ternyata Nabi SAW tetap memerintahkan seseorang yang bisu membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, sampai orang yang cacat pun ketika dia belum mencoba untuk berdiri, ya, maka tetap diperintahkan untuk berdiri. Wabillahi taufik. Nah, tolong Kak, dilanjutkan hadis berikutnya. Nabi Qatadah. Ya. Yusalli bina ayaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atainil ulaini bi fatihatil kitabi wa surataini wa yusmi'una ayata ahyana wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhra yaini bi fatihatil kitabi muttafaqun alaihi. Coba dibaca terjemahan Bu Yas. Dari Abu Qatadah beliau berkata, Rasulullah SAW salat mengimami kami dalam salat zuhur dan asar. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama, di mana kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau mengajarkan rakaat pertama, dan dia 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaihi. Baik. Jadi
Syekh Abdullah Fauzan mengatakan dalam kitab beliau ini, hadis ini beliau berikan judul ya, Kaifiyatul Qiraati fi Shalah. Ini cara membaca dalam salat. Cara membaca dalam salat. Ternyata dalam hadis ini kita jumpai ikhwan, ya, Nabi SAW membaca salat pada salat zuhur dan salat asar. Ya, salat asar berapa tuh? 4. 2 rakaat pertama itu Nabi SAW menjaharkan bacaannya. Ya, membaca. Apakah selalu? Tidak, karena ada di situ ahyanan, kadang-kadang. Iya. Dan yutawwilu rakaatul ula. Rakaat pertama itu sengaja Nabi SAW panjangkan bacaannya. Sementara rakaat berikutnya tidak. Iya. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, Nabi SAW membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Itu poinnya. Kenapa setiap rakaat dibaca? Karena dia adalah rukun salat. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nah, termasuk di situ salat sir. Karena hukum asalnya zuhur dan asar itu salatnya sir, tapi sengaja beliau jaharkan di waktu salat sir. Kenapa beliau lakukan? Pasti ada tujuan. Karena tidaklah Nabi SAW melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Iya. Salah satu di antara tujuan yang paling besar adalah ingin mengajari sahabat. Ya, ingin mengajari sahabat, ingin mencontohkan para sahabat, oh begini loh saya sholat. Nah, begini cara sholat yang benar. Baik, kemudian poin yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini adalah Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, Nabi membaca surah setelah Al-Fatihah. Kapan itu? Di 2 rakaat pertama. Rakaat pertama, rakaat kedua beliau baca surah. Rakaat ketiga, keempat beliau cukup membaca Al-Fatihah saja. Nah, demikian pula pada salat ya maghrib, salat isya, ya, dan salat subuh. Nah, berdasarkan hal ini para ulama menghukumi baca Al-Fatihah hukumnya sunnah yang wajib. Ya, hanya ya sunnah yang wajib. Sehingga Ibnu Qudamah mengatakan la na'lamu khilafan anna qira'at as-surata ba'da al-Fatihah masnunah. Kami tidak mengetahui ada perselisihan ulama bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Walakin akan tetapi ya la yanbaghi lil muslimin. Ya, akan tapi tidak sepantasnya, tidak seyogyanya bagi seorang muslim ketika dia sholat, dia membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surah. Ya, jadi tetap dia membaca surah. Tidak sepantasnya, tidak layak bagi seorang muslim manakala dia sholat mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Ya, tapi mestinya setelah Al-Fatihah dibarengi dengan surah yang lainnya. Nah, ini jelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Sebagaimana dalam kitab Al-Iqna, ya, kitab Al-Iqna, ya, dan syarahnya itu disebut, dalam syarahnya itu disebutkan Al-Iqna itu salah satu kitab besarnya atau salah satu kitab induknya mazhab Syafi'i. Ya, salah satu kitab induk dari mazhab Syafi'i. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan apa? Beliau nukilkan wa yuqrahu iktisaru fi sholati al-Fatihah li'annahu khilafus sunnah al-mustafidah. Jadi hukumnya dimakruhkan. Ya. Hukumnya makruh. Apa arti makruh kemarin? Ya. Makruh itu apa? Itu terjemahannya makruh dibenci, tidak disukai. Makruh itu artinya iya, ditinggalkan, bukan dikerjakan. Ya, jadi membaca Al-Fatihah tok dalam sholat hukumnya makruh. Ya. Kenapa hal ini tentu menyelisihi sunnah yang masyhur yang terus menerus dilakukan oleh
para ulama salaf. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah ternyata Nabi SAW memanjangkan rakaat pertama ya dibandingkan dengan rakaat kedua pada sholat zuhur dan sholat asar. Rakaat pertama panjang sekali, rakaat kedua setengahnya, rakaat ketiga tidak sampai seperti yang rakaat kedua, dan rakaat ketiga rakaat keempat pun demikian. Nah demikian pula dengan pada sholat fajar, sholat subuh itu jauh lebih panjang lagi. Iya, kenapa? Nanti akan ada babnya tersendiri insya Allah. Salah satu di antara alasannya ya kawan, seperti rakaat pertama itu dipanjangkan. Sholat subuh rakaat pertamanya dipanjangkan, kedua dipanjangkan, ketiga sholat subuh dipanjangkan rakaat pertama, zuhur rakaat pertama juga dipanjangkan. Intinya 5 sholat itu di rakaat pertama harus dipanjangkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang kebiasaannya itu dalam tanda kutip ya suka terlambat gitu ya. Anda dari perhatikan di sini ya, siapa saja yang orang yang sengaja setiap nggak tahu ya apa setiap anak kajian atau memang keadaan memang sebegitu terus setiap sholat ya, terlambat terus sholat, masbuk terus sholatnya, padahal kita sudah dipanjangkan ya di rakaat pertama masih saja ya. Sudah berapa nanti ada berapa lama kita ngaji, Anda perhatikan yang terlambat itu aja yang orang yang sholat. Semoga yang sini nggak ada insyaallah. Ya, itu aja Anda sudah tandai. Ada apa yang gitu? Perlu ditanya, kenapa kok ente sholatnya terlambat terus? Iya. Ya kita kan menghilangkan persangkaan yang tidak baik. Ya, menghilangkan itu mesti kita tanya, ada apa masalah ente? Siapa tahu anak bisa berikan solusi. Kan gitu. Jangan dibiarkan dia berlarut-larut dalam hal seperti itu. Nah, kecuali mungkin dia tuli, dia buta, nggak ada yang menuntunnya, gitu kan. Tuli nggak bisa dengar azan, buta nggak bisa lihat jam, dan juga nggak ada orang yang menuntunnya, hidup sebatang kara. Itu mungkin lain bab. Tapi pendengaran masih kokoh, mata paling ya. Dan kalaupun uzurnya uzur syar'i seperti ya dia sakit, kan tidak setiap hari sakit. Kecuali kalau benar dia sakitnya sampai 30 tahun di rumah sakit, koma dia, itu lain bab lagi gitu kan. Enggak masuk begitu kan. Ya. Anak tujuan Nabi SAW memanjang rakaat pertama itu agar orang-orang yang kebiasaan yang terlambat-terlambat itu dia enggak terlambat sholatnya, itu tujuannya. Ya lebih khusus lagi kalau sholat subuh, sengaja sekali Nabi SAW panjang-panjang sholatnya, karena kita di malamnya istirahat ya, dan belum tentu juga Allah bangunkan kita waktu itu lebih cepat, lebih awal ya, dan juga waktu itu kita lebih fresh juga sholatnya, karena kita sehabis bangun ya, dan sholatnya juga cuma 2 rakaat ya, bukan cuma, memang 2 rakaat. Maka untuk dipanjangkan sangat bisa untuk ditegakkan. Nah itu alasan Nabi SAW, hikmah yang digali oleh para ulama. Nabi SAW nggak nyebutkan, tapi dari perbuatan Nabi, gaya sikap Nabi SAW melakukan hal itu tahu. Ingat tadi kaidahnya para ulama, tidaklah Nabi SAW melakukan sesuatu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, oleh karena itu di akhir hadis itu sahabat Abu Qatadah dengan sanad yang telah disebutkan terdapat lafaz apa? Ada riwayat lain begitu mengatakan fa dhananna annahu yuridu bizalika ay yudrikan nasraqatul ula. Ini sangkaan sahabat Abu Qatadah. Sahabat Abu Qatadah ini adalah sahabat orang yang salah satu sahabat yang mengiringi Nabi SAW dalam perjalanan ya. Perjalanan malam Nabi SAW sampai Nabi terkantuk-kantuk, kemudian sahabat Qatadah lah yang menupangnya. Masih ingat nggak kisah sahabat Abu Qatadah ini? Jarang kita dapati
ya, seorang sahabat ya, atau seorang murid yang memperlakukan guru seperti ini. Enggak ada. Jadi ceritanya sahabat Abu Qatadah ini, Nabi kan ngantuk dalam perjalanan. Ya, ditopang ketika Nabi ngantuk begini, kemudian ditopang oleh sahabat Abu Qatadah. Nabi di atas kendaraannya, Abu Qatadah mengiringnya di bawahnya, ditopang dengan pelan dan lembutnya. Bagaimana caranya itu agar Nabi SAW tidak terbangun dari tidurnya? Ya, terbangun Nabi SAW yang perjalanan, ngantuk lagi, ditopang lagi, ngantuk lagi, ditopang lagi. Kemudian sampai tengah malam, sejak kapan engkau melakukan ini Qatadah? Ya, sejak awal pertama engkau mengantuk ya Rasul. Ya, maka ala kulli halin, hadisnya lumayan panjang. Intinya sahabat Nabi SAW dipuji besar-besar oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita kesalahan Ustaz, kita jalan kaki kayak apa tuh? Saat kita jalan kaki, kenapa salam enggak? Tanya apa? Salam aja, apalagi tanya. Kenapa Ustaz kok jalan kaki segala macam? Ya kan? Misalnya dia lagi dorong motor misalnya gitu. Kenapa Ustaz motornya apa? Jangankan diharapkan seperti salam jadi. Tidak. Kalau murid yang baik, masya Allah, itu kan ada rangkap rasa. Ya, kita hormati, hargai, muliakan guru kita. Ustaz, masya Allah, kenapa motornya Ustaz? Ya sudah, ini pakai aja motor aneh, ya biar motor Ustaz aneh yang bawa, aneh yang tanggung jawab. Masalah biayanya beres Ustaz. Terusnya begitu kan. Nah, dan ini kisah yang selalu diulang-ulang oleh guru kami. Wallahu a'lam ya, secara kesahihan kisah itu, tapi secara makna berita kisah itu banyak fawaidnya. Ada dihadapkan dengan dua murid, yang satu murid kurang ajar, yang satu murid pintar sekali di sekolahnya, SMA, ya kan? Jadi muridnya kurang ajar di sekolahnya ini, ya, satu ketika mereka semua udah lulus. Yang satu jadi dokter spesialis, yang satu ya seperti bagaimana keadaan kita, mungkin ada yang berdagang, jualan segala macamnya. Ini guru ini motonya mogok. Ya, murid yang satu yang kurang ajar ke guru ini, maksudnya bukan kurang ajar ya, nakal ya. Bandel sebelahnya gitu kan. Ya, sampainya guru, "Ibu, ya, ini saya kisahkan secara makna. Ibu, ini kenapa Ibu?" Ya, ini motor saya rusak. Oh, motor Ibu rusak. Ya, sudah Bu. Ya, ini motor saya Ibu pakai. Ya, motor Ibu tinggal terima beres. Ya, akhirnya motor itu dibawa sampai Ibu tuh. Ya, masya Allah, Ibu tuh sampai nggak mengenali gitu kan. Ini siapa ya? Gitu kan. Ini murid Ibu dulu yang nakal dulu. Oh, iya baru ingat. Jadi kalau kita sebagai guru tuh, ya, kalau yang paling diingat tuh kalau nggak murid nakal, murid bandel, atau murid pintar. Ya, itu aja. Tapi kalau murid sesendam, tanya Gumer. Paham gitu kan? Ya, kita pun juga begitu kan, tahu murid bandel atau enggak. Nah, ala kulli hal, giliran murid yang pintar, yang jadi spesialis tadi, guru ini dia periksa. Diceritakan ini periksa. Ibu ini mengenali bahwasanya yang akan mengobati dia ini itu adalah muridnya. Berharap ibu ini datangi muridnya, bincang-bincang segala macamnya, ada apalah, akrab lah begitu kan. Ternyata apa yang diharapkan oleh ibunya ini enggak sesuai ekspektasinya gitu. Enggak sesuai dugaannya. Ternyata semurid ini pura-pura enggak kenal. Siapa ya? Gimana ya? Gini ya. Ya, lebih kurang maknanya seperti itu. Alhamdulillah, ala kulli halin, akhirnya ibu itu ya membuat kesimpulan, ya ternyata kecerdasan ya tidaklah membuat seseorang ya lebih baik, lebih mulia. Ya, intinya zahir seseorang itu tidak bisa menjadikan patokan seseorang baik atau tidak. Ya, boleh saja boleh jadi murid yang nakal, tapi di kemudian dari Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk berbuat kebaikan kepada gurunya. Boleh jadi juga orang yang baik dari awal, pintar dari awal, kemudian di kemudian hari Allah ya tutup hatinya, sehingga Allah lupakan dengan kebaikan-kebaikan gurunya. Nah,
Ala kulihat intinya begitu. Nah, sahabat Abu Qatadah pun juga demikian. Ya, sahabat Abu Qatadah orang yang begitu menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dari rasa tidurnya. Diingatkan, ya nanti kalau hari sudah menjelang pagi, Abu Qatadah Nabi SAW berpesan, wahai Qatadah dan sahabat-sahabatku, ya nanti ya kalau saya tertidur tolong bangunin saya. Ya, akhirnya semua sahabat tertidur. Sudah waktu itu matahari sudah meninggi. Kalau ditaksir sekitar jam 8-an ke atas lah begitu, meninggi. Ya, semua sahabat tidur dan yang paling pertama bangun tidur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya, Nabi sallallahu ya salat bersama sahabat dengan cara salat salat 2 rakaat sebelum fajar beliau qada. Ketika beliau bangun, kemudian setelah itu dikumandangkan azan dan iqamah, baru setelah itu salat subuh berjamaah. Ini namanya ketiduran ya. Nah, ya, Allah yang inginkan semua sahabat tidur karena semalam perjalanan dalam keadaan capek. Kembali ke tadi, sahabat Abu Qatadah menukilkan dengan sanad yang telah disebutkan dalam riwayat lain. Ternyata ya Nabi melakukan memanjangkan rakaat pertama itu dengan harapan orang-orang itu bisa mendapatkan rakaat pertama. Dia tidak sholat dalam sholatnya. Tapi kemudian fawaid yang bisa kita ambil juga, atau dalam hadis ini dapat beberapa poin. Nabi SAW dalam sholat sir beliau mengeraskan bacaan sebagian ayat pada waktu-waktu tertentu, karena di situ disebutkan kata ahyanan. Apa arti ahyanan? Kadang-kadang, tidak setiap sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian yang terakhir adalah Nabi SAW hanya mencukupkan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Wabillahi taufik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Nah, silakan mau bacakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Oh iya, mantap bizali. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahdiru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri fahazarna qiyamahu fil rak'ataini ulayaini minal zuhri qadra alif lam mim tanzilul asajadati wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dzalika wa fil ulayaini minal asri ala qadri ukhrayaini minal zuhri wal ukhrayaini ala nisfi min dzalika rawahu Muslim. Baik, anda baca saja, nanti waktu yang enggak cukup. Hadis Sa'id Al-Khudri ini adalah hadis yang berbicara tentang miqdarul qiraati fi shalah, panjang bacaan dalam salat. Ya. Nah, dalam hadis Sa'id Al-Khudri ini panjang bacaannya itu tidak disebutkan ya kadar ukurannya berapa menitnya. Ya, tidak disebutkan kadar ukuran menitnya. Karena disebutkan apa? Kata sahabat Sa'id di sini, kunna nahziru qiyam Rasulullah fi zuhri wal asr. Kami mengira-ngira, menduga-duga. Ya. Kalau mengira-mengira berarti sesuatu yang enggak pasti. Ya. Mengira-ngira saja. Ya, ternyata di rakaat pertama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Ya. Di rakaat pertama panjang.
Bahkan dalam sini disebutkan beliau membaca surah Sajadah. Sajadah itu 1 sampai 30 ayat. Iya. Rakaat pertama Sajadah. Maka kira-kira di sinilah para ulama memperkirakan kadar orang membaca surah Sajadah itu berapa menit. Ya, sekali lagi kita sebutkan di sini tidak menyebutkan waktu, tapi biasaan orang Arab dulu yaitu kalau memperkirakan sesuatu memisalkannya dengan Al-Qur'an. Demikian pula azan dan iqamah berapa, kemudian antara sahur dengan azan itu berapa jaraknya. Pasti selalu dihubungkan dengan bacaan ayat Al-Qur'an. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini para ulama mengkompromikan ya, kira-kira berapa? Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Salman bin Yasar rahimahullahu taala. Kana fulanun yutilu ulayaini. Jadi seorang fulan di sini tidak disebutkan sahabatnya siapa. Di 2 rakaat pertama pada sholat zuhur itu Nabi SAW memanjangkannya. Ya, wa yukhaffiful asr, sementara salat asar diringankan beliau, enggak sama seperti salat zuhur, lebih pendek. Wa yaqra fil maghrib bi qisaril mufassal, dan beliau pada salat maghrib itu membaca ayat-ayat bi qisaril mufassal. Mufassal disebut mufassal, terlalu banyak pemisahnya ayat dengan basmalah. Ya, terlalu banyak, maka disebut nama lainnya adalah ayat-ayat pendek. Ya, ini salat maghrib. Wa fil isya ya biwasatih. Kalau isya ayat yang dibaca Nabi SAW itu ayat-ayat pertengahan. Ya, enggak pendek, enggak terlalu panjang juga. Ya, enggak pendek dan juga panjang juga. Wa fi subhi bitiwalih. Adapun salat subuh panjang sekali. Faqala Abu Hurairah salatu wara'al ahadi ashbahu salatan bi Rasulullah min hadza. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah salat di belakang Nabi sallallahu, aku tidak pernah salat di belakang seorang pun yang salatnya lebih mirip dengan salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini, kata Abu Hurairah. Baik. Maka hadis yang dibawakan oleh Sulaiman bin Yasar ini, beliau mengelompokkan bacaan Nabi di dalam salat. Ternyata dijumpai secara zahir dari hadis ini ada bacaan yang qisar al-mufassal. Ya, qisar mufassal ayat-ayat pendek. Ya, ini pendapat yang rajih. Ya, dimulai dari Quran surah Ad-Duha hingga An-Nas, itu disebut ayat-ayat pendek. Ya, atau secara umum Quran mufassal itu dimulai dari surah Al-Qaf hingga An-Nas. Itu secara umum. Quran al-mufassal dimulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Kalau qisar al-mufassal itu Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian awsat al-mufassal yang kita sebut dengan pertengahan itu dimulai dari Abasa hingga surah Duha. Abasa hingga Ad-Duha. Dan tiwal al-mufassal agak panjang sedikit, maka dimulai suratnya dari surah Qaf hingga Abasa. Ini pendapat Ibnu Bas. Ya, pendapat Imam Ibnu Bas dari Qaf sampai Abasa. Sementara Imam Ibnu Utsaimin, ya, beliau dari Qaf sampai surah Al-Mursalat. Ya, tidak sampai Abasa tapi sampai Mursalat. Ini surat-surat yang tiwal al-mufassal. Baik, oleh karena itu poin-poin yang bisa kita kumpulkan dari hadis ini, ikhwan. Yang pertama, hadis Sa'id Al-Khudri tadi radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan beberapa hal. Yang pertama tentang sholat zuhur. Sholat zuhur itu pada dua rakaat pertama beliau panjangkan. Ya, khususnya rakaat pertama panjang sekali. Ukuran orang membaca 30 ayat. Pada rakaat kedua setengahnya, 15 ayat. Ya, setengahnya. Pada sholat asar Nabi meringankan bacaannya. Pada rakaat pertama sekitar setengah bacaan dari 2 rakaat pertama sholat zuhur. Ya,
sekitar setengah dari bacaan pada 2 rakaat pertama zuhur. Dan juga Nabi SAW setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat lain seperti surah Sajadah yang disebutkan di atas tadi. Nah, maka di sini tidak disebutkan lamanya, hanya disebutkan ayatnya. Jadi bicaranya umum. Jadi hadis ini bicaranya umum. Adapun hadis ini dibawakan Sulaiman bin Yasar ini lebih khusus, yang dikhususkan. Tidak sama dengan hadis Sa'id Al-Khudri. Kalau sholat zuhur, Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Abu Qatadah tadi memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama. Dan sholat asar beliau ringankan sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Dan pada sholat maghrib beliau membaca surah-surah pendek mufassal. Ya, pada sholat isya beliau membaca surah-surah yang pertengahan. Tapi ingat catatannya, ternyata dalam riwayat lain akan datang babnya penjelasan insyaallah. Nabi SAW pada sholat maghrib terkadang beliau memanjangkannya, terkadang, ya, dengan beliau membaca surat Tur. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW membaca surat Al-Mursalat, bahkan membaca surah Al-A'raf, ya, bahkan baca surah Al-A'raf. Pernah suatu ketika ada sahabat menegur seorang tabi'in, ya, saya lupa namanya, Marwan bin Hakam kalau tidak salah. Pada sholat maghrib itu beliau selalu baca ayat-ayat pendek, kulhu mungkin, ya, nanti ayat pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas tadi. Ya, kemudian ditegur oleh sahabat, ya, kenapa engkau membaca soal ayat-ayat pendek terus, padahal Nabi SAW pernah membacanya surat Tur dan surat Al-A'raf. Nah, sudah maghrib, sudah isya, ya. Semangat sekali, ya, mau nambah waktu. Alhamdulillah ala kulli halin. InsyaAllah akan kita lanjutkan penjelasannya di lain waktu insyaallah. Intinya, ya, waktu sholat, ya, berapa panjang bacaannya, meriwayat Sa'id Khudri itu umum, tidak jelaskan kadar panjangnya berapa. Ternyata di riwayat lain sahabat Sulaiman tadi disebutkan ayat-ayat apa saja yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sholatnya, sehingga di situ para ulama mengkalkulasikan, memperkirakan kira-kira seseorang baca ayat itu berapa, ya, berapa ayat, berapa menit yang dibutuhkan dalam baca 30 ayat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.